Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, pada kali ini saya hanya ingin membahas terkait beberapa soal yang berkaitan dengan UAS Fisika Dasar 1 yang saya ambil dari Telegram yang Bang Soal. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang udah bisa mengakses, bisa dibuka sekalian biar kita sharing bareng. Oke. Oke, ini saya sendiri tuh memakai yang apa ya, UAS Fisika Dasar 1 yang 2016 sama 2014 kalau nggak salah. Nah itu saya ambil dari soal-soal yang ada di Telegram, yang dari Bang Soal yang biasa disebarin anak 5. Oke, yang pertama ini dari ini soal yang nomor 1 yang buat yang UAS tahun ajaran 2016 sampai 2017. Nah, soalnya itu sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal itu 20 meter per sekon. Dan sudut elevasinya itu 37 derajat. Ini 20 meter per sekon. Agak itu enggak kelihatan. Ini tuh gerak paragonya sampai sini. Dengan kecepatan menaiki titik sasaran yang jarak mendatarnya 64 meter. Dari sini sampai sini itu 64 meter. Kemudian G-nya atau percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Ini di atas suatu tebing. Nah, yang pertama kita disuruh menentukan posisi titik sasaran Y, atau Y sini itu sama dengan apa ya, tinggi tebingnya, karena sama, dan kebetulan tinggi tebingnya belum diketahui. Kemudian ditanya yang kedua itu besar dan arah kecepatan di titik sasaran, berarti VY dan Vx-nya berapa. Kemudian yang ketiga itu vektor kecepatan sesaat sebagai fungsi waktu. Berarti Vt sama dengan Vy plus Vx, atau dibalik. Seharusnya Vx plus Vy. Kemudian sudut antara vektor posisi dan vektor kecepatan saat T 2 sekon. Nanti bisa. Selanjutnya kita yang pertama yaitu di posisi titik sasaran Y. Nah, ini kemarin udah sempat coba mengerjakan ya. Jadi misal kita tahu bahwa rumus kecepatan awal V0x sama dengan V0, karena ini yang X, ini Y, itu sama dengan V0 cos theta. Tapi ini sudutnya di sini, V0 cos theta. Itu sudutnya apa ya? Alpha itu, V0 cos alpha misal. Kemudian V0 Y sama dengan V0 sin alpha. Kemudian ketika di sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan, karena gerak parabola itu gabungan dari yang sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan, kemudian yang sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan. Jadi penggabungan antara GLB dan GLBB. Jadi kita tahu bahwa yang seperti yang kita pelajari ketika SMP atau SMA itu kan, kalau GLB kan terkenal X sama dengan
kali T atau S kali T bisa. Kemudian yang sumbu Y itu ada beberapa rumus, yaitu Y sama dengan V0 Y plus ini V0 Y plus setengah GT kuadrat. Terus ada delta Y sama dengan VT dikurangi setengah GT kuadrat. Ada kalau yang kecepatan itu V kuadrat sama dengan V0 plus 2AS. Nah, ini beberapa rumus di GLBB yang nantinya kita gunakan. Yang pertama kita tentukan posisi titik sasarannya, yaitu kita cari untuk kecepatan awal dari sumbu X maupun sumbu Y. Oke, ini. Nah, kita ketahui bahwa tadi sudutnya itu sudah diketahui, yaitu sebesar 37 derajat. Tinggal kita masukkan, karena V0-nya tadi juga 20 meter per sekon. Ini enggak tak kasih satuan, seharusnya dikasih ya, karena tadi cepet-cepetan. Kemudian cos 37 kan kita ketahui kalau tan 37 kan 4/3, berarti cos 37 berarti 4/5 sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian V0Y-nya itu yaitu V0 sin 37 derajat. Nah, diketahui bahwa sin 37 itu 3/5 karena tan 37 itu 4/3, kan tan sama dengan sin per cos. Berarti hasilnya 12 meter per sekon. Kemudian karena yang diketahui itu sumbu X yaitu 64 meter, maka kita cari sumbu X dulu. Nah, X di sini kan V kali T. Nah, berhubung V-nya itu V0 cos alfa terus dikali T. Jadi X-nya udah dikali 64 meter, kemudian V0 cos alfanya juga udah diketahui, maka terus tinggal T-nya yang belum diketahui, maka T-nya itu sebesar 4 sekon. 64 bagi 16. Kemudian kita cari posisi titik sasaran yang dimana itu arahnya berkebalikan dengan tinggi tebingnya. Tapi karena yang dicari itu posisi berarti tidak berpengaruh kayak gitu. Ya karena ini minus berarti nanti hasilnya harus positif. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang delta Y tadi. Bentar. Delta Y sama dengan V0, kita pakai rumus GLBB, V0 min setengah GT kuadrat. Karena delta Y-nya itu berarti Y akhir atau YT, saya simpulkan YT, min Y0 sama dengan V0 min setengah GT kuadrat. Nah, ini tinggal ini kan sama kayak ini, jadi YT sama
kita pindah ruaskan berarti YT sama dengan Y0 plus V0 sin alfa T. Karena V0-nya di sini memakai V0 Y, maka kita masukkan V0 sin alfa yaitu V0 sin 37, kemudian dikali T. Nah, didapat nanti bisa dihitung sendiri ya, min setengah GT kuadrat. Nah, YT-nya kan 0 karena berhenti, kemudian Y0-nya itu kan sama dengan Y. Sini kan dari sini. Nah, ini tuh sama kayak ini. Berarti Y plus V0 sin alfa T 12 kali T min 10 T kuadrat. Berarti 5 T kuadrat. Nah, sekarang karena ini 0 kita balik ruas, kemudian Y sama dengan didapat 5 T kuadrat min 12 T, dan hasilnya itu nanti 32 meter. Kemudian yang kedua, besar dan arah kecepatan di titik sasaran. Nah, untuk besar dan arah kecepatan di titik sasaran sendiri kan di sini ya, titik kan misal di sini dan V-nya ke sini. Ini arahnya. Kemudian ini Vx, ini Vy. Atau sama kayak gini yang sudah saya gambarkan di sini. Kemudian untuk mencari besarnya, kita ambil salah satu, kita ambil dari Vx-nya. Vx-nya sama dengan V0x karena karena GLB tadi, berarti hasilnya 16 meter per sekon. Kemudian Vy-nya ini ada kaitannya dengan GLBB karena Vy di sini berarti V0y min setengah GT kuadrat. Ini kurang ya. Berarti V0 sin alfa min setengah GT kuadrat. Berarti ini didapat 12 minus, harusnya minus, terus setengahnya dari 10 berarti 5 kali 4 20. Ini T kuadrat ya. 16 kali 5 80 kurangi 2 min 12 kurangi 12 berarti minus 68 harusnya meter per sekon. Kemudian untuk yang C, vektor kecepatan saat sebagai fungsi waktu. Nah, untuk kecepatan saat itu seperti ini. Kita lihat Vx-nya itu sama karena GLB tidak ada percepatan, kemudian hasilnya 16 meter per sekon. Kemudian untuk V-nya yang berubah karena V0 plus setengah AT, kemudian dijabarkan lagi menjadi V0 min setengah GT kuadrat, hasilnya itu sama. Kemudian untuk vektor posisinya itu untuk posisi X yaitu dari X0 plus V0 cos alpha T. Nah, karena X-nya itu sudah diketahui, karena X-nya tadi cuman berganti sebagai GLB, maka X sama dengan 64 meter per sekon. Kemudian Y-nya ini nanti dibuat vektor. Y vektor itu sama dengan 32 meter. Kemudian untuk R yang untuk vektor posisi sebagai fungsi dari waktu, X plus T plus Y plus T itu sama dengan 96 meter. Kemudian untuk sudut antara vektor posisi dan vektor kecepatan itu karena ini tadi pakainya 4 sekon, nanti bisa diubah sendiri dengan T-nya itu sama dengan 2 sekon. Berarti dari sini nanti diubah 2. Kemudian ini juga 2, X-nya juga 2. Berarti di titik puncak. Sudut di titik puncak dan di titik puncak itu berapa? Antara vektor posisi dan vektor kecepatan. Yang kedua itu juga ada sebuah pertanyaan yang terkait keseimbangan benda tegar ya. Nah, sebuah batang homogen masanya itu 5 kilo. Jadi ini 5 kilo. Batang ya, ini yang batang itu 5 kilo. Kemudian panjang sini sampai sini
itu 1 meter. Kemudian ujung kirinya kan dihubungkan dengan engsel, jadi itu ini engsel. Kemudian bebannya ini 10 kilo. Kemudian digantung di ujung kanan, kemudian sudut antara tali dengan dinding alfa. Sudut antara tali dan dinding alfa berarti ini itu alfanya itu 30 derajat. Kemudian sudut antara batang dengan dinding, ini batang, ini dinding, berarti di sini itu 53 derajat. Nah, percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Nah, ini juga saya ambil di ini soal angka apa ya, tahun 2016 buat UAS 2016. Kalau 2016 2014 antara dua itu nanti bisa dicek. Kemudian kita disuruh menggambarkan diagram bebas benda. Nah, untuk mempermudah karena ini udah saya gambarkan bahwa diagram bebas bendanya tuh nanti ini jadi ini saya misalkan yang ujung atas itu C, yang ujung bawah itu yang ujung bawah ini A, kemudian di sini A aksen. Kemudian talinya, tegangan talinya itu yang dari A ini yang sini tak kasih B, kemudian ini sudutnya alfa, kemudian ini beta, dan ini tak misalkan sudutnya itu theta. Kemudian di sini di tengah batang homogennya itu saya kasih huruf 0. Nah, di sini juga ada diagramnya itu menunjukkan W atau beratnya, kemudian di sini juga WB atau gaya berat benda atau massa, yaitu massa dikali gravitasi. Kemudian karena sudutnya di sini maka cosnya itu disumbu X, yaitu T cos theta, kemudian yang disumbu Y itu T sin theta. Ini untuk gambaran diagram bebas bendanya. Kemudian tegangan talinya kita bisa ambil contoh dari sini. Nah, kita ketahui bahwa sudut B aksen C. Nah, ini aksennya tuh di sini, yaitu B aksen terus C. Aksennya ini, nah ini tuh berupa sudut siku-siku. Ini kurang siku-siku ya teman-teman. Nah, berarti kan segitiga siku-siku kan kita tahu bahwa jumlah derajatnya kan 180. Berarti ketika kita ingin mencari sudut B di sini, itu bisa dengan rumus seperti ini. Jadi 180 dikurangi sudut A aksen, kemudian kurangi sudut C aksen, atau kita bisa menggunakan sifat matematika atau sehadap. Jadi sudut ini tuh sehadap dengan sudut ini, yaitu sebesar 53 derajat. Kemudian kita cari, karena ini benda tegar, maka kita menggunakan sigma torka. Nah, diketahui jadi W0 ini berat ini dikali batangnya, kemudian ditambah berat benda. Pokoknya tegak lurusnya berat benda ini berarti apa? Berarti sudut B A aksen. Kemudian ketika T cos theta berarti tegak lurusnya berarti panjang A aksen dikali A. Kemudian ketika T sin theta berarti tegak lurus dari sini berarti B aksen, itu B aksen kali B kali A aksen. Karena tegak lurusnya B kali A aksen. Nah, sama dengan 0 dikurangi karena beda arah. Yang semuanya itu
positif, dan yang terakhir T sin theta itu negatif, karena ini saya arahnya ke bawah itu buat positif, yang ke atas saya negatif. Berarti yang kiri itu positif, yang kanan negatif. Karena ini enggak ada yang kanan, berarti ini kiri semua, berarti positif semua. Nah, kita tinggal masukkan W-nya. Tadi kan kita ketahui W-nya kan M kali G. Nah, W-nya kan 5. W batang kan 5. 5 kali 10 kan 50. Kemudian WB itu berat benda, itu 10 dikali 10 kali 10 kan 100. Nah, di sini WOP dan panjang OP-nya, panjang OP di sini P ke O kan sama dengan setengahnya dari panjang AB. Setengahnya dari panjang AB. Setengahnya dari panjang AB ya, teman-teman. Jadi setengah AB, namun karena AB-nya berarti ada sin B, sin A. Kemudian WB 10 kali 10, kemudian BA aksen itu sama dengan AB B sin beta. Sin sini beta. Kemudian ditambah T cos 53 derajat dikali, karena ini BA aksen berarti cos beta. Karena sinnya berhadapan, cos samping terus miring. Yang dicari kan sini. Kemudian untuk T sin 53 derajat maka AB sin beta. Karena ini BA aksen seperti sini. Berarti kan sin depan samping. Kalau yang cos berarti kan tadi cos AA aksen, berarti samping miring kayak gitu. Kemudian tinggal kita masukkan. Nah, kemudian hasilnya nanti seperti ini, yaitu 25 4/5 plus 100 4/5 plus 3/5 T 3/5 kurangi 4/5 T 4/5. Nah, ketika dikalkulasi itu menjadi T-nya diketahui yaitu 357,14 Newton. Kemudian tentukan gaya engsel. Nah, ketika kita ingin cari gaya engsel itu kita analisis sumbu. Yang pertama sumbu X. Yang di sumbu X itu cuman T cos theta. Yang sini sumbu X cuman T cos theta. Jadi 357,14 dikali cos 53 hasilnya itu 28,73. Kemudian yang di sumbu Y itu ada T sin theta, ada WB, kemudian ada W batang. W maksudnya W benda. Nah, kita tinggal masukkan menjadi EY sama dengan minus W. EY itu maksudnya itu gaya engsel ya. Tak misalkan EY. Nah, kalau yang di X itu tak misalkan EX. Sama dengan min W dikurangi min WB karena ini ke kiri, kemudian plus T sin theta ini ke atas. Jadi hasilnya itu 64,28 Newton. Nah, kita cari untuk gaya engselnya dari besar dari analisis sumbu X dan sumbu Y itu menjadi EX kuadrat plus EY kuadrat sama dengan 2,85 Newton. Selanjutnya ini yang tetap di soal antara 2014 dan 2016. Saya hanya milih buat sampel karena soalnya itu mirip buat itu. Enggak. Ini sama di antara soal 2015 atau 2016. Bisa dicek nanti yang misal
Kalau tidak selesai dikerjakan di sini, nanti yang lainnya bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, kita ketahui sejumlah N-mol gas ideal monoatomik dalam ruang tertutup tekanannya P0, kemudian volumenya V0, kemudian suhunya T0. Kemudian gas